Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisabila Ihsani Ananda Lutifala. Nomor induk mahasiswa 2020-262. Cita-cita saya mempunyai banyak usaha dalam segala bidang dan menjadikan diri saya berguna bagi masyarakat sekitar. Ketika mempunyai suatu permasalahan yang harus saya bantu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 712 garis miring Bitb garis miring 2021 tentang tindak pidana pembunuhan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai duduk perkara dalam putusan tersebut, bahwa terdakwa yang bernama Ratna Delita alias Ratna binti Dede Suherman pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan tersebut yang bertempatan di perumahan Buana Cikir Regensi Jalan Cicawura Girang, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, yang berawal ketika terdakwa itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban yang bernama Haji Dewi Romlah berumur 80 tahun. Terdakwa tersebut dipanggil ke kamar korban dan disuruh untuk membereskan taman. Namun terdakwa tersebut tidak segera melaksanakan perintah dari si korban. Malahan si korban itu menonton TV dan ketika si korban dan ketika terdakwa itu menonton TV, korban menanyakan apakah terdakwa sudah membereskan taman atau belum. Terdakwa menjawab belum, dan seketika korban itu marah dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tongkatnya. Namun terdakwa menepis dan korban itu memukul lagi, dan terdakwa juga berhasil menepis lagi. Selanjutnya penjelasan duduk perkara atau kronologi selanjutnya, pada saat terdakwa itu hendak keluar kamar, korban itu mendorong pinggang terdakwa dengan tongkat hingga terdakwa terjatuh. Lalu korban memukul lagi dengan tongkat ke arah kepala terdakwa sambil memarahi dan menghina terdakwa untuk pulang kampung kayak gitu. Dan terdakwa kembali memukul ke arah kepalanya korban yang mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya, namun masih bisa bergerak. Lalu terdakwa itu membawa korban ke dalam kamar mandi untuk menghilangkan jejak darah yang ada di kepala korban dengan cara mengguyur air ke kepala korban untuk menghilangkan jejak. Dan sekitar jam 18 WIB terdakwa masuk ke kamar korban untuk melihat korban, dan ketika melihat korban itu sudah terlungkup dan sudah tidak bergerak lagi. Terdakwa itu panik dan berpikir dan merencanakan bahwa kejadian itu tuh kayak kejadian perampokan kayak gitu. Korban sempat menusuk perut sendiri dan merobek baju. Setelah terdakwa melakukan kayak adegan untuk memalsukan kejadian, selanjutnya terdakwa itu keluar untuk ke rumah saksi Ricky dan meminta tolong pada warga sekitar. Dari kronologi atau duduk perkara
putusan tersebut kita akan membahas tentang dakwaan-dakwaan yang dijatuhkan kepada korban. Dalam putusan ini, dakwaan yang ada adalah dakwaan subdair bahwa terdakwa Ratna Delita atau Ratna binti Dede Suherman pada hari Kamis tanggal 18 Februari sekitar pukul 13.30 WIB yang bertempatan di perumahan Buana Jiki Regensi Jalan Cijawura, Girang, Kelurahan Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Dari dakwaan tersebut kita akan hakim akan mengetahui tuntutan atau memberikan tuntutan. Majelis Hakim Hukum Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ratna Delita alias Ratna binti Dede Suherman tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pidana pada pasal 338 KUHP dalam dakwaan primer, dan menyebabkan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subdair. 2. Menyatakan terdakwa Ratna Delita alias Ratna binti Dede Suherman terbukti melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP dalam dakwaan subdair. Ketiga, menjatuhkan pidana terhadap dakwaan Ratna Delita alias Ratna binti Dede Suherman dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurungkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 3 buah besi penopang, 1 buah gayung, 1 buah ember, 1 buah pisau, 1 potong kaos kaki hitam, terus berwarna kuning sobekan di bagian kanan kaos. Bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan. 5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Selanjutnya, pertimbangan hakim itu ada 2, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 351 ayat 3 KUHP pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan subsidiar. Selanjutnya menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik segala alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Selanjutnya ada pertimbangan hakim yang non-yuridis, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan atau keadaan yang meringankan.
Di sini keadaan yang memberatkan itu pertama, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap majikannya sendiri. Kedua, terdakwa membiarkan korban itu ketika korban seharusnya mendapatkan pertolongan. Terus ketiga, perbuatan terdakwa mendatangkan trauma mendalam berkepanjangan kepada keluarga korban. Selanjutnya, masalah keadaan yang meringankan. Pertama, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Jadi terdakwa itu langsung kayak saya mengakui perbuatan saya itu, ya saya menganiaya korban tersebut. Selanjutnya kedua, terdakwa selaku orang tua tunggal atas anak yang baru berusia 5 tahun. Dari pertimbangan hakim, majelis hakim memutuskan vonis terhadap terdakwa, mengadili satu, bahwa Ratna Delita alias Ratna binti Dede Sudirman tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer. Ketiga, menyatakan terdakwa Ratna Delita alias Ratna binti Dede Sudirman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan dan mengakibatkan matinya seseorang. Keempat, menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Kelima, menetapkan lamanya terdakwa ditahan dan dikurung seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keenam, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Ketujuh, memerintahkan barang bukti berupa 3 buah busi penopang, 1 buah gayung, 1 buah ember, 1 buah pisau, 1 potong kaos kaki hitam, 1 potong kaos hitam yang sudah dengan sobekan di bagian kiri. Semua barang bukti itu untuk dimusnahkan atau dirampas untuk dimusnahkan. Ke-8, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000. Selanjutnya, dari vonis majelis hakim, saya berpendapat bahwa vonis tersebut itu sudah memenuhi 3 elemen, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam asas keadilan, kasus ini sudah unsurnya terpenuhi dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, dan terdakwa juga sudah dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun karena terdakwa itu terbukti atas hilangnya nyawa orang lain dan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban. Maka dari itu terdakwa masih diberikan dipidana. Maka asas keadilan itu terpenuhi. Ketika korban itu meninggal, terdakwa juga diberikan pidana penjara. Selanjutnya, asas kepastian hukum. Vonis yang dijatuhkan pada terdakwa sudah memenuhi pasal 351 ayat 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara. Jadi, pertimbangan hukum dalam kasus ini, vonis yang diberikan majelis hakim itu sudah mempertimbangkan kepastian hukum. Jadi, tidak ada kayak pengadilan semena-mena kepada terdakwa. Semua itu sudah
sudah uh, sudah tepat dengan kayak kepastian hukum, sudah tepat dengan undang-undang yang mengatur tentang penganiayaan, jadi tidak kayak semena-mena gitu. Dan selanjutnya ada asas kemanfaatan. Vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa sudah memenuhi asas kemanfaatan karena adanya vonis tersebut, terdakwa bisa jera akan perbuatannya dan memberikan gambaran kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan seperti terdakwa. Jadi dapat mengurangi kasus yang sama dengan terdakwa. Jadi untuk pembantu rumah tangga atau ART, asisten rumah tangga, itu bisa belajar atau apa ya, bisa memberi gambaran kepada ART supaya tidak melakukan perbuatan seperti Ratna Dinita tersebut. Oke, jadi itu pendapat saya mengenai vonis putusan. Dalam putusan tersebut kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.